Oke, baik, kita akan mempelajari tentang virtual tour berbasis HTML5 ya, membuat konten interaktif virtual tour yang bisa ditambahkan pertanyaan, teks ataupun gambar 360 derajat. Yang nantinya hanya cukup diakses dengan web browser. Nah, gambar 360 ini bisa diperoleh menggunakan kamera 360 atau menggunakan aplikasi Google Street View. Oke, nantinya hasil dari H5P360 ini bisa dipublish di berbagai learning management system ya. Ada Canvas, Spreadspace, ada Blackboard, Moodle ataupun bahkan di WordPress itu bisa atau di hosting sendiri. Baik, ini contohnya. Ini gambar 360 bisa diputar-putar. Kemudian kita bisa menambahkan nanti tombol navigasi seperti ini. Nah, dipindah ke berbagai ruangan ya. Oke. Nah, untuk persiapannya, sebentar ini. Nah, ini selain ruangan itu juga bisa menambahkan teks ataupun video seperti ini. Jadi bisa ditambahkan YouTube. Ya, makanya ini disebut konten interaktif. Jadi bisa diisi gambar, video, dan teks ya. Oke, kemudian untuk persiapannya, contohnya ini disiapkan dulu file-filenya. File-filenya diberi nama, diberi kode untuk menunjukkan tempat-tempatnya atau hasil fotonya. Oke, aplikasi yang kita gunakan adalah Lumi. Yang digunakan adalah Lumi. Ini bisa diunduh di versinya ya. Versinya adalah ini alamatnya, ya, alamat Lumi. Oke, baik, untuk memulai buka H5P Editor, kemudian kita create new H5P. Nah, ada berbagai tipe konten. Yang akan digunakan adalah 360, itu ada di bawah. Nah, ini 360, virtual tour 360. Biasanya kalau belum diinstal itu tulisannya get ya. Jadi contohnya nanti seperti ini, kemudian diinstal. Nah, kalau ini kebetulan sudah ada 360, tinggal dilihat detail aja. Nih. Kalau mau lihat demonya bisa ke sana dan semua. Oke, kita akan mulai dengan menggunakannya. Klik use.
Oke, misalnya kita akan membuat PP, POE Malang. Oke, kemudian tambahkan scene baru. Ya, scene baru ini klik new scene. Nah, misalnya ini kita halaman depannya. Kemudian ditambahkan gambarnya ya, backgroundnya, gambarnya. Salah. Nah, ini yang halaman depan. Oke, sudah masuk. Kita dan. Nah, ini udah proses. Oke, ini sekarang di. Nah, kemudian kita akan menambahkan scene yang lain ya, scene yang lain. Scene yang lain, misalnya di yang ini, di depan aula ini. Ya. Untuk itu ditambahkan namanya ini, tambahkan dulu pindah ke scene mana. Sebenarnya bisa juga menambahkan scene dulu, kemudian baru diatur. Bisa juga. Ya. Jadi bisa juga menambahkan dulu, atau langsung ditambahkan pakai go to scene. Saya tambahkan dulu di sini, go to scene. Ini scene-nya ke aula, depan aula. Kemudian pilih scene-nya, kasih nama, kemudian ditambahkan background-nya. Nah, ini. Jadi sebenarnya kita bisa tambahkan juga static image atau 360. Ini biarkan nama ini disamakan juga boleh, scene title sama label boleh. Nah, ini dah. Kalau mau digeser tinggal diklik, dipindahkan. Kalau ingin menuju ke sana, cari scene depan aula. Nah, depan aula. Untuk supaya bisa kembali, maka tambahkan juga tombol go to scene, yaitu halaman depan. Nah, biar kembali, tinggal dipilih. Kemudian di dan kita geser yang halaman depannya ini di apa sih? Jadi dari aula kembali juga, jadi perlu ditambahkan kembalinya ya. Kalau di halaman depan ke aula, kemudian di aula harus dibalikin juga ke sini.
tambahkan. Terus kemudian mau ke misalnya ke berikutnya ke depan Teknopark ya. Ke depan Teknopark. Jadi saya ingin nambahkan scene lagi atau langsung membuat scene juga bisa. Misalnya Teknopark. Ya, sudah. Kemudian dan nah ini Teknopark. Sama seperti supaya bisa kembali, ini juga tambahkan juga. Ditambahkan, cari ini halaman depan. Halaman depan. Kemudian diklik scene yang mana yang mau dituju. Kemudian simpan. Nah, jadi ini juga digeser. Sehingga nanti dari Teknopark bisa kembali. Kita lihat di halaman depan sudah ada. Ya. Oh ya, di halaman depan ini belum menambahkan ke Teknopark, sekarang kita tambahkan. Kemudian dipilih. Nah, jadi makanya ini bisa ke Oke, kemudian misalnya dari Teknopark, kita ke Teknopark dulu. Kita mau ke sini ya, ke depan sini 60. Bisa membuat dulu. Brokoli 60. Atau otomotifnya. Nah, ini langsung bikin. Langsung bikin brokoli 60. Kemudian kita tambahkan background-nya yang 60. Misalnya ini. Oke, kita langsung simpan. Jadi ini sudah menuju ke brokoli 60. Sekarang kita ke brokoli 60. Nah, ini ditambahkan untuk ke Teknopark biar kembali. Kemana kita klik scene yang Teknopark. Nah, sehingga nanti bisa balik dari. Nah, ini. Jadi prinsipnya adalah setelah ditambahkan harus diberi navigasi atau go to scene ke tempat yang mana. Jangan dibiarkan supaya nanti kalau enggak nanti nggak bisa kembali ke halaman. Nah, ini demikian seterusnya ditambahkan di scene-scene yang lain sehingga lengkap. Dan pastikan setiap scene ada tombol go to scene ke tempat kembalinya. Atau mau kemana ya, mau kemana itu bisa. Oke, kemudian yang berikutnya kita bisa menambahkan
video ya, video itu di sini. Video. Misalnya kita akan menambahkan video otomotif. Oke, ini sama. Kemudian tinggal dicarikan link YouTube dari otomotif ya. Oke, misalnya ini saya tambahkan klik video, alamat YouTube-nya, insert. Nah, udah. Kemudian dan. Nah, ini sehingga nanti akan muncul. Jadi bisa menambahkan teks, gambar, audio, video, ya, dan interaktif yang lain. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Setelah semua selesai, kemudian disimpan. Oke, misalnya ini simpan di panorama. Nah, setelah simpan, kita bisa hasilnya berupa 5P yang itu nanti bisa diunggah di Moodle Learning Management System yang bisa menerima A5P. Kalau ingin diekspor jadi HTML, maka kita pilih All in One HTML, langsung export no. Oke, kita simpan. Proses. Ukurannya besar tergantung jumlah filenya. Oke, masih proses. Oke, sudah selesai. Oke, kita lihat hasilnya. Saya buka dulu hasilnya. Oke, hasilnya adalah ini pakai yang screen aja semua. Kemudian ke ini hasilnya. Oke, hasilnya.
Ini kalau ke depan aula tinggal diklik. Oke, nanti aula bisa dihubungkan ke sini, ke depan masjid, ya, atau kemana lain, yang lain. Kemudian kita ke ini bisa masuk kembali. Sini tadi kita bisa ke depan Teknopark. Oke. Nanti ini perlu ditambahkan yang ke timur ini. Nah, ke timur. Terus ini contoh ke Brooklyn 60. Nah, ini juga nanti dari sini ditambahkan ke yang ujung sini, ke mesin, atau ke tempat yang lain bisa dilihat. Misalnya ke elektro, nah ini bisa ditambahkan ke elektro juga. Kembali ke Teknopark, bisa juga. Ya. Jadi pastikan di setiap skin memang kembali ke mana diberi tambah skin ini. Ini contoh kalau video hasilnya nanti seperti ini. Ya, jadi langsung bisa dilihat. VEDC Malang. Ini halaman depan VEDC di Ototronik VEDC yang digunakan untuk praktek belajar mengajar di. Kita perhatikan juga ini adalah mobil-mobil yang digunakan untuk praktek. Kita VEDC Malang, ada pengapian dia belajar atau alat peraga pendidik. Ya. Oke, ini contoh yang lain adalah ini. Nah, ini juga, ini sudah. Tinggal nanti dihubungkan. Ini DPIP bisa berubah video. Assalamualaikum dan informasi UI Malang. Menggambar denah adalah kita akan kegiatan tingkat ya bisa mendapat potongan mau rencana maupun praktis suatu garis. Oke, kemudian ke taman, kantin, kemudian ke koperasi. Nah, ini sudah pojok lapangan. Nah, ini tinggal dihubungkan ke tempat yang lainnya, tambahkan skin saja. Baik, ini jadi kalau ingin ngedit berarti kembali ke Lumi yang tadi. Jangan lupa pastikan filenya disimpan supaya bisa dibuka kembali, dibuka. Nah, misalnya ini, ya, ini, nah, ini bisa buka file editan. Hasil dari Lumi berupa HTML atau H5P. Kalau H5P perlu dimasukkan ke web yang punya player H5P seperti Moodle. Kalau berupa HTML bisa di hosting di website. Nah, ini tinggal mengedit kembali. Yang perlu diperhatikan adalah scene. Nah, ini semua scene ada di sini. Klik sebentar. Nah, ini scene-scene yang sudah diisikan. Kemudian kalau ingin nambah skin, kalau ingin berurutan maka sebaiknya kita buka dulu scene-nya, kemudian kita mau arah kemana. Tapi prinsipnya
dibuat scene-nya dulu boleh, langsung pakai go to scene ini juga bisa, kemudian nanti ditambahkan. Ya. Jadi navigasinya kita bisa go to scene, bisa teks, gambar, audio, video, atau interaktif yang lain. Sedangkan scene-nya ada di sebelah sini. Nah, scene-nya ada di sini. Bisa dihapus, kalau salah bisa diedit. Mau ngedit koperasi, tinggal dibuka. Nah, ini koperasi. Kalau ingin diedit kembali, kalau ingin diedit berarti langsung lanjut ke sini. Kalau tadi gunanya untuk mengubah background-nya. Kalau di sini ini bisa menambah interaktivitas. Oke, ini pastikan setelah edit disimpan kembali, file save. Kemudian jika ingin dijadikan HTML, export HT1. Perbedaannya adalah kalau ini semua jadi satu file, bisa dikirim menggunakan apa saja. Kalau ini satu file HTML dengan beberapa file gambar, jadi terpisah. Kalau ini sudah jadi satu file, gambarnya sudah menyatu, tapi ukurannya jadi besar sekali. Oke. Baik, jadi ini menggunakan Lumi, pastikan ketika pertama kali membuat adalah new HTML file, kemudian pilih 360, virtual 360. Ini. Kemudian install dulu, sebelum yaitu get dulu, install. Setelah install, kita bisa lihat detail informasinya, kemudian bisa use. Kalau ingin lihat demonya, menggunakan konten demo. Nah, ini konten demonya. Ya, ini konten demonya. Ada satunya lagi tadi adalah yang di halaman depan itu juga bisa diisi gambar dulu, tidak langsung 360. Nah, setelah itu baru masuk. Nah, ini bisa seperti ini. Dan ini setiap scene ada kembalinya. Kalau mau lihat ke sini, nah ini. Dan ini kalau kembali ya cari tombol ini kembali, bolak-balik. Kembali. Terus di sini bisa ditambah teks. Atau tambah gambar. Yang lain apa yang lain. Nah, kita bisa pindah ke lorong yang lain. Ya, jadi gambar 360 ini menjadi virtual tour untuk ke komponen-komponen yang lain. Bisa diisi gambar. Oke. Untuk alamat Luminya, kita tinggal cari Lumi. Nah, ini adalah aplikasi untuk membuat konten interaktif berbasis H5P. Nah, bisa dipakai Windows, Mac, maupun Linux. Oke, demikian untuk membuat virtual 360 menggunakan H5P.